Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Zulfa Purnamasari dengan NIM 23016133 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini akan menjelaskan tentang administrasi peserta didik. Nah, video ini ditujukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang diampu oleh Bapak Hanif Al-Qadri. Baiklah, langsung saja. Mari kita ketahui apa itu pengertian dari administrasi pendidikan. Administrasi peserta didik. Administrasi sendiri merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu personil atau kelompok dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Nah, sedangkan peserta didik adalah murid, siswa. Di dalam KBBI berarti orang atau anak yang sedang berguru atau belajar. Nah, jadi dari kedua definisi ini dapat kita simpulkan bahwasanya pengertian dari administrasi peserta didik adalah suatu proses yang dilakukan oleh suatu personil atau kelompok dalam upaya mengelola dan mengatur peserta didik atau siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Administrasi peserta didik sendiri adalah proses pengurusan serta layanan yang berkaitan dengan murid di satu sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Administrasi peserta didik dilaksanakan melalui upaya menciptakan suasana yang kondusif untuk terjadinya proses belajar yang efektif. Nah, tugas kepala sekolah dan para guru adalah memberikan layanan dengan memperlihatkan apa yang mereka butuhkan, dirasakan dan dicita-citakan murid dalam batas kewenangan, keinginan, serta peraturan dan ketentuan sekolah yang berlaku. Setelah kita mengetahui apa pengertian dari administrasi peserta didik, selanjutnya kita masuk kepada tujuan dari administrasi peserta didik. Nah, teman-teman, secara umum administrasi peserta didik adalah mengatur peserta didik berperilaku dan bertata dalam kehidupan di lingkungan sekolah dan agar teraturnya sistem kerja di dalam proses belajar. Serta administrasi peserta didik bertujuan menjadikan pendidikan secara keseluruhan. Tujuan khusus dari administrasi kesiswaan adalah sebagai peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan psikomotor peserta didik, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, dan menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Tujuan administrasi menurut Eka Prihatin adalah yang pertama, menambah pengetahuan serta kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik, yaitu kemampuan psikomotornya. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan dan mengembangkan kemampuan umum, bakat, dan minat peserta didik. Lalu yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Dengan tercapainya tujuan tersebut, diharapkan peserta didik dapat membuka jendela dunianya, di mana pentingnya manusia itu dalam memaintain waktu dan cara berkembang di lingkungan sekolah. Pendapat ahli lainnya tentang tujuan dari administrasi peserta didik itu yaitu menurut McNaught dalam Asnawir, yaitu yang pertama, menanamkan kepada peserta didik bagaimana aturan-aturan dan pengelolaan sekolah dapat berjalan lancar dikarenakan adanya administrasi yang menjadikan peserta didik berjiwa bijaksana dan tentunya berperilaku yang baik. Lalu yang kedua, membantu peserta didik dalam mengembangkan dan membangun bakat serta minat yang ada dalam peserta didik agar apa yang mereka miliki dapat tersalurkan. Lalu yang ketiga yaitu membantu peserta didik dalam berkreasi
dan berimajinasi dalam melahirkan karya-karyanya dan memberikan pemikiran-pemikiran yang tentunya sangat kreatif. Lalu yang keempat yaitu membantu peserta didik dalam berupaya untuk berpikir positif tentang sifat-sifat manusia dan dapat mengelola bagaimana cara mereka bersikap. Nah, itu tadi yang saya sebutkan adalah tujuan dari administrasi peserta didik. Selanjutnya, kita masuk kepada proses administrasi peserta didik. Kegiatan yang dilaksanakan di dalam rangka administrasi peserta didik dapat dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama kegiatan administrasi pada awal tahun pelajaran, lalu administrasi selama tahun pelajaran, lalu administrasi pada akhir tahun pelajaran. Nah, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada kegiatan awal tahun pelajaran. Kegiatan awal tahun pelajaran itu dilaksanakan setiap sekolah akan melakukan penerimaan murid baru. Penerimaan murid baru itu tentunya melalui proses seleksi. Dan tentunya jika ingin memasuki sekolah tentunya ada syarat-syarat tertentu. Kegiatan-kegiatan dalam penerimaan murid itu ada beberapa kegiatan yang harus dilakukannya, yaitu ada penetapan daya tampung, penetapan syarat-syarat murid, pembentukan panitia atau petugas penerimaan murid. Lalu yang kedua yaitu selama tahun pelajaran. Nah, kegiatan lanjutan setelah murid diterima di sekolah itu ialah membina murid itu agar terus berkembang semaksimal mungkin yang sesuai dengan tujuan sekolah. Pembinaan murid dilakukan agar murid mengenal lingkungan tempat belajar mereka dan dapat menyesuaikan diri mereka dengan tuntutan sekolah. Dengan pemahaman terhadap lingkungan itu, diharapkan dapat tercipta suatu keadaan di mana murid lebih tertib dan lebih mementingkan tugas-tugas belajarnya. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka pembinaan murid ini. Yang pertama ada orientasi untuk murid baru. Kegiatan-kegiatan yang diberikan ini seperti perkenalan, penjelasan tata tertib sekolah, dan penjelasan tentang fasilitas sekolah. Lalu ada peraturan kehadiran murid. Beberapa alat yang dapat digunakan untuk melakukan pencatatan kehadiran murid, diantaranya adalah papan absensi harian para murid. Lalu ada promosi dan mutasi murid. Lalu ada tata tertib sekolah, ada ganjaran dan hukuman. Nah, ganjaran dan hukuman ini yaitu ganjaran adalah imbalan yang menyenangkan jika yang diterima oleh murid karena prestasinya dalam berusaha untuk mengerjakan sesuatu. Hukuman sendiri adalah imbalan yang tidak menyenangkan yang harus diterima murid akibat tingkah laku mereka yang tidak sesuai dengan aturan sekolah. Nah, selanjutnya pada akhir tahun pelajaran. Pada akhir tahun pelajaran biasanya para siswa akan melaksanakan ujian nasional ataupun ujian akhir semester. Administrasi yang dilakukan dengan kegiatan ini yaitu adanya pelaksanaan ujian nasional dan ujian kenaikan kelas. Nah, selanjutnya kita masuk kepada peran guru di dalam administrasi peserta didik. Siswa merupakan salah satu subsistem yang penting di dalam sistem pengelolaan pendidikan di sekolah menengah. Administrasi peserta didik dilakukan agar transformasi siswa menjadi lulusan yang dikehendaki oleh tujuan pendidikan yang ditetapkan dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Administrasi peserta didik merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah. Dalam administrasi peserta didik, guru lebih banyak berperan secara tidak langsung. Di antaranya yaitu yang pertama, guru dapat dilibatkan dalam penerimaan murid baru dengan menunjuk mereka sebagai panitia penerimaan. Lalu yang kedua itu peranan besar dalam masa orientasi dipegang oleh guru kelas 1 di samping kepala sekolah. Tugas guru adalah membuat murid dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Lalu yang ketiga yaitu untuk pengaturan kehadiran murid di kelas. Guru pun juga punya andil besar.
Lalu guru harus mampu menciptakan suasana yang mendorong timbulnya motivasi para siswa untuk senantiasa berprestasi tinggi. Lalu yang kelima yaitu guru juga berperan besar dalam menciptakan disiplin di sekolah. Nah, kalau menurut Sutisna, peran guru di dalam administrasi peserta didik yaitu yang pertama mendata dan menyeleksi siswa baru, lalu melaksanakan dan menyelenggarakan pembelajaran, mengatur dan mengontrol kehadiran siswa, serta melakukan dan menerapkan uji kompetensi akademik. Dan yang terakhir yaitu membantu dan melaksanakan bimbingan karir serta penelusuran lulusan peserta didik. Baiklah teman-teman semuanya, hanya itu yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi saya sendiri. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.